Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Semoga apa yang kita kerjakan ke depannya nanti mendapatkan manfaat bagi kita semua. Nah, meskipun pada hari ini pembelajaran masih dilakukan secara daring, tapi kita harus selalu rajin dan tetap semangat belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, untuk kali ini terdapat 2 mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk Bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang cara menentukan ide pokok dan kesimpulan dalam teks laporan. Kemudian yang kedua dari PPKN kita akan belajar tentang penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ide pokok dalam teks laporan. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian ide pokok, sekarang kita belajar tentang menentukan atau langkah-langkah menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Yang pertama langkahnya yakni membaca isi paragraf dengan seksama. Jadi pada paragraf tersebut kita harus membacanya. Boleh membaca secara berulang-ulang sampai paham, sampai mengetahui bahwa isi paragraf tersebut itu apa. Kemudian yang kedua yakni temukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Setelah menentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya, kemudian kita menentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama tersebut. Nah, setelah menentukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Nah, seperti pada gambar berikut ini. Penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Di tengah-tengah terdapat judul teks laporannya. Kemudian dikelilingi oleh paragraf ide pokok setiap paragraf diisi pada setiap kolom. Tergantung jumlah paragrafnya ada berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya tugas kalian yaitu ayo berlatih mengerjakan halaman 15 sampai 16, nomor 1 sampai 4. Teksnya yang berjudul makanan olahan dari singkong. Nanti ditulis di buku tulis beserta soalnya, kemudian dijawab dan difoto dikirim ke WA nggih. Nah, selanjutnya pembelajaran 4 yaitu tentang simpulan teks laporan. Nah, kesimpulan itu apa sih? Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Cara menentukan kesimpulan dalam suatu teks yakni yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan dengan seksama, dengan baik-baik. Boleh diulang-ulang sehingga kita tahu apa sih isi dari teks tersebut. Nah, yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Dan yang ketiga, menghubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Nah, misalnya di sini ada sebuah teks. Kita baca bersama-sama ya. Kemudian nanti kita akan menentukan simpulan dari teks tersebut. Nah, banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup mudah dan masa tanam jagung juga relatif lebih cepat. Tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Tidak heran jika banyak petani memilih untuk menanam jagung saat pergantian musim tanam padi. Nah, kira-kira apa sih kesimpulan dari teks tersebut? Nah, kesimpulannya yakni tanaman jagung dijadikan sebagai alternatif tanaman padi karena waktu yang diperlukan lebih cepat dan cara menanam yang cukup mudah, seperti itu. Nah, tugas kalian ayo berlatih kerjakan halaman 17 nomor 1 sampai 4. Ditulis di buku tulis, difoto dan dikirim ke WA pribadi saya. Nah, selanjutnya pembelajaran 4 yakni tentang muatan mata pelajaran PPKN mengenai penerapan sila Pancasila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bunyi sila Pancasila ketiga itu apa sih? Nah, pintar. Persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin. Nah, sila ketiga mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.
Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang pertama, yakni bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi tidak boleh egois, harus mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan bernegara. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Nah, misalnya wujud dari rasa bangga dan cinta tanah air, misalnya, yakni menggunakan produk-produk Indonesia, mengagumi semua kekayaan dan karya anak bangsa Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi meskipun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, tetapi kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dan saling menghormati satu sama lain. Seperti itu. Nah, tugas kalian selanjutnya yakni berlatih kerjakan halaman 18 nomor 1 sampai 2. Jadi nanti tugas kalian mengerjakan ada 3, yakni halaman 16, 17, dan 18. Masing-masing ditulis di buku tulis dan difoto dikirim ke WA pribadi saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jaga kesehatan dan harus selalu tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.